Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Nurul Huda, NPM MSDMR 4121 tugas komunikasi bisnis bab 11 tentang penulisan pesan persuasif. Penulisan pesan-pesan persuasif. Satu, merencanakan pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Sedangkan untuk kepentingan eksternal perusahaan, contoh kegiatan penyampaian pesan persuasif berupa permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Jika dari itu, pesan-pesan persuasif umumnya lebih lama, lebih rinci, tergantung pada perencanaan strategis yang ketat. Pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan direct atau indirect. Pesan-pesan persuasif juga bertujuan untuk mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu. Jika dari itu, komunikator harus mengetahui kredibilitas, menyusun kerangka argumentasi, memilih daya penarik, dan memperkuat posisi ketika mengembangkan pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, komunikator harus menganalisis audiensnya. Kemudian komunikator harus menyusun suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Kemudian, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda sebagai komunikator. Cara memberikan persuasif untuk budaya yang berbeda akan berbeda-beda. Kemudian, memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini, Anda sebagai komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahaya, mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera. Pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. 2. Menyampaikan pesan-pesan persuasif. Hal yang penting dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Persuasif yang efektif menyangkut tempat komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Kemudian, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Melalui kredibilitas Anda dihadapkan audiens diragukan. Mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta. Semua dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Kemudian, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap membuat kerangka argumentasi.
Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional, attention, interest, desire, and action. Pengertian dari masing-masing fungsi ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Attention atau perhatian. Pada fase ini, komunikator harus dapat segera meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa komunikator memiliki sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Perkenalkan audiens dengan suatu masalah atau ide yang dapat membuat mereka mampu mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan. B. Interest atau minat. Pada fase ini, komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan dengan audiens. Pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dikembangkan dengan agak rinci. Tujuannya adalah sebagai audiens adalah bagaimana audiens mampu berpikir, hubungkan atau kaitkan pesan-pesan yang akan disampaikan dengan manfaat secara spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Kemudian hasrat. Di fase ini komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Pastikan bahwa apapun bukti akan digunakan untuk membuktikan gagasan secara langsung terrelevan dengan pokok bahasanya. Kemudian attention atau tindakan. Dalam fase ini, komunikator menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan komunikator terhadap audiens. Selanjutnya perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana mempermudah audiens untuk tindakan tersebut. Empat, menulis pesan penjualan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letter. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Kemudian perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dalam elektronik. Kemudian pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf dan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi dan memberikan solusi dari suatu masalah. B. Membangun niat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. Meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dan kata-kata atau gambar, grafik atau bagian yang lebih menarik. D. Memotivasi tindakan dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut.
Ada 4 yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat tagihan, yaitu A. Anda harus mampu menjelaskan tagihan secara spesifik. B. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya pembayaran tagihan tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi berupa denda. Temukan secara jelas beberapa tagihan yang belum dibayar atau dilunasi. Jelaskan manfaat pembayaran tagihan yang tepat waktu guna menjaga etika baik yang dimiliki. Document information, klik to collapse document information description. Mengenai tata cara dalam penulisan pesan-pesan persuasif. Date upload March 12, 2014. Original title penulisan pesan persuasif, copyright attribution non commercial. Sekian dari saya, Aris Nurul Huda. Bila banyak kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.